Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai fungsi dan isi yang terdapat pada device manager. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas mengenai disk management. Nah, caranya untuk membuka disk management sendiri itu cukup mudah, hampir sama dengan device manager. Sebenarnya banyak cara, cuman saya lebih sering menggunakan cara ini sih. Nah, yang itu kita tinggal klikkan tombol start, kemudian kita klikkan partition. Nah, ini ada create and format hard disk partition. Nah, tinggal diklik. Nah, ini adalah tampilan dari disk management sendiri. Nah, di disk management sendiri ini ada beberapa menu seperti volume, layout, type. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh mengenai disk management, nah apa sih disk management itu sendiri? Nah, disk management itu sendiri adalah tool internal dari Windows untuk melakukan pengaturan konfigurasi hard disk, SSD, flash disk, atau media penyimpanan lainnya. Nah, fungsi-fungsi yang disediakan itu cukup banyak, seperti membuat partisi, menggabungkan partisi, mengubah huruf drive, format disk, mengurangi ukuran partisi, menambahkan besar partisi, dan masih banyak lagi. Nah, di disk management sendiri ini yang pertama itu ada menu volume. Nah, di mana menu volume ini yaitu nama disk. Yang dimaksud adalah nama disk. Nah, misalkan ini adalah lokal disk C, lokal disk D. Nah, ini adalah namanya. Kemudian ada layout yaitu simple, ada type atau tipenya itu basic, dan juga ada file system NTFS. Di mana NTFS ini adalah singkatan dari New Technology File System, yaitu adalah sistem operasi Windows atau SSD atau versi selanjutnya yang menggunakan NTFS. Nah, untuk partisi selanjutnya. Nah, NTFS ini biasanya digunakan untuk penyimpanan yang besar seperti hard disk dan SSD. Nah, adapun untuk penyimpanan yang kecil seperti flash disk itu ada namanya FAT32. Nah, kemudian ada status, di sini adalah healthy yang berarti sehat, atau hard disk dan SSD ini baik-baik saja. Nah, pada status ini sebenarnya itu dibagi 3 bagian. Kebetulan ini tidak terlihat ya teman-teman. Nah, dibagi 3 bagian akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada primary partition, di mana primary partition itu adalah partisi utama pada sebuah hard disk atau SSD. Nah, partisi ini lebih diperuntukkan sebagai penyimpanan di mana sebuah sistem operasi pada komputer terinstall maksimal. Partisi yang diperbolehkan itu biasanya ada 4 bagian saja. Nah, itu pun jumlahnya itu jika tidak ada partisi extended. Nah, jika terdapat partisi extended, maka jatah untuk primerinya berkurang menjadi 3 saja. Nah, yang ketiga itu ada extended partition. Nah, pada dasarnya si extended partition ini juga dia tuh sama kayak primary partition sebagai penyimpanan utama. Nah, tapi si partisi partisi extended ini tidak melakukan pengolahan data secara langsung. Untuk melakukan mengelola data itu biasanya kita harus menambahkan partisi logical terlebih dahulu. Nah, yang ketiga itu adalah logical partition, di mana logical partition itu merupakan bagian dari extended partition. Nah, jenis partisi ini biasanya digunakan sebagai penyeimbang data. Jumlahnya itu biasanya tuh lebih dari 4. Tentunya sih lebih banyak dari primary partition. Nah, kemudian ada capacity atau kapasitasnya yaitu 100 MB. Tadi sini terlihat teman-teman. Nah, kemudian ada free space, itu adalah space kosongnya. Jadi ini sisanya. Itu tinggal 100 MB, ini tinggal 126,98. Nah, kemudian ada persen free, di mana ini adalah persentasenya. Nah, kemudian saya akan membahas, ini kan saya sudah membahas yang di atas. Nah, kemudian selanjutnya saya ingin membahas mengenai bagaimana sih cara membuat partisi baru. Nah, ini kan ada beberapa partisi ya teman-teman. Nah, cara untuk membuat partisi baru itu juga cukup mudah. Teman-teman tinggal
klik kanan partisi yang ingin kita buat nih dekat ini. Misalkan saya di local disk, saya ingin klik kanan di local disk C ini, kemudian saya klik shrink volume. Ini lagi loading ya teman-teman. Nah, misalkan kita ingin berapa nih membuat untuk si partisi barunya. Nah, untuk perhitungannya sendiri itu kan 1024 itu adalah satuannya tuh satuannya ya. Nah, saya itu ingin sedikit aja ya teman-teman. Saya itu satuan megabitnya itu ingin 1024 kali 2 kecil aja teman-teman, yaitu 2048. Jadi ini tahu untuk size of available string space in megabyte ini maksudnya jangan lebih dari megabyte ini hitungannya. Nah, saya ingin 2048 misalkan. 20 ya 2048. Kemudian kita klik shrink. Nah, ini sudah bisa. Ini saya sudah membuat partisi baru. Nah, ini kebetulan ini unallocated, unallocated. Nah, maksudnya ini adalah belum teralokasi. Jadi ini masih belum bisa terpakai. Nah, bagaimana kita mengubah unallocated ini menjadi primary partition? Caranya juga cukup mudah. Kita sama tinggal klik kanan, kemudian kita tinggal klik new simple volume. Nah, kemudian ketika sudah muncul welcome to the new simple volume widget, kita klikkan next. Nah, kebetulan saya ingin menjadikan unallocated ini semuanya 2 GB ini menjadi primary partition, maka saya pakai semuanya teman-teman, atau kalau teman-teman bisa mau merubah silahkan bisa di sini. Saya klik next. Nah, ini adalah nama untuk si partisi ini ya Kak. Ini teman-teman bisa pilih, kemudian kan lokal disk yang C sama yang D itu sudah ada, makanya tidak ada di sini. Nah, ini terserah teman-teman mau pilih yang mana. Nah, saya pengen misalkan yang G. Nah, kemudian saya klik next. Nah, untuk volume label ini adalah namanya. Nah, untuk allocation unit size ini teman-teman bisa ganti, terserah teman-teman, tapi kalau saya ingin atau teman-teman biarkan secara default. Nah, untuk volume label ini saya ingin ganti namanya menjadi data, karena untuk partisi ini misalkan saya ingin menggunakannya untuk penyimpanan data. Kemudian saya klik next. Nah, ini adalah untuk verifikasi benar enggak partisi yang kita buat ini ingin seperti ini. Nah, ketika sudah kita cek, maka kita klikkan finish. Nah, kemudian di sini sudah menjadi statusnya primary partition. Nah, kemudian bisa nggak sih partisi-partisi ini digabungkan kembali? Caranya seperti apa? Nah, kebetulan ketika statusnya itu sama-sama primary partition, itu tidak bisa digabungkan kembali, kecuali salah satunya itu bersifat unallocated atau tidak dialokasikan, baru itu bisa digabungkan. Nah, makanya saya harus ganti si data G ini menjadi unallocated lagi. Caranya gimana? Kita tinggal klikkan delete volume. Tadi kan klik kanan di data G, kita tinggalkan klik delete volume, dan hati-hati ketika teman-teman ingin mendelete volume ini, maka data teman-teman akan terhapus. Klik yes. Nah, sekarang sudah unallocated, maka saya tinggal klik kanan di local disk local disk C, itu tinggal klik extend volume. Nah, kemudian next. Next, karena saya ingin menggabungkan semuanya, next. Nah, kemudian sudah menyatu kembali ya teman-teman. Nah, demikian yang bisa saya
paparkan yang bisa saya jelaskan, mohon maaf apabila banyak kesalahan karena, saya masih sangat belajar.